Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Olivia Christina Sianturi dengan NIM A1C223017. Di sini, saya membuat tugas proyek mata kuliah Media Pembelajaran Konkret dan ICT dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ferry Tionapasari, Ibu MPD CIT, dan Bapak Khairul Anwar, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas nomor 9C, 1B, 2A, 4A, dan 5A yang akan saya jelaskan menggunakan aplikasi GeoGebra atau web GeoGebra. Oke, baik kita langsung saja ke soal nomor 9. Baik, untuk soal nomor 9 akan saya bacakan. 9C, di Jambi Paradise terdapat wahana berbentuk segitiga dengan alasnya 10 meter dan tinggi 15 meter. Gunakan GeoGebra untuk menggambar segitiga ini dan hitunglah keliling dan luasnya. Pertama-tama kita akan membuat slider A. Di sini saya buat A-nya 10. Kemudian saya membuat sebuah titik A dengan 0,0. Kemudian saya membuat sebuah titik B dengan titik 10,0. Kemudian saya menghubungkan titik A dengan titik B dan tercipta sebuah garis. Saya berikan nama F kecil. Kemudian saya membuat slider T sama dengan 15. Kemudian saya membuat titik C dengan titiknya di 0,15. Lalu saya membuat lagi sebuah titik D di titik 10,15 dan saya hubungkan antara titik C dan D. Itu saya beri nama G kecil. Lalu saya membuat titik tengah antara C dan D. Saya namakan E di 5,15. Dan saya membuat titik F, titik tengah A dan B dengan titik 5,0. Kemudian saya membuat sebuah garis di titik E dan F. Lalu saya beri nama H. Lalu saya membuat sebuah garis lagi di titik E, A. Itu saya beri nama I. Kemudian saya membuat sebuah titik lagi di E. Saya menghubungkan antara titik E dan B. Saya beri nama J. Terus saya membuat poligon AEB. Itu saya namakan T1. Demikian cara pembuatan GeoGebra dari soal nomor 9C. Baik, untuk soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 1B. Soalnya yaitu bangun ruang gabungan di atas. Bangun ruang tersebut terdiri dari sebuah balok A, B, C, D, F, G, H, dan sebuah kubus D, I, J, K, L, M, N, O. Titik D berimpit dengan titik sudut kubus. Hitunglah luas permukaan bangun ruang gabungan tersebut. Baik, ini adalah GeoGebra-nya. Pertama saya akan membuat titik A di 1,0, kemudian titik D di 1,6. Kemudian saya membuat poligon Q1, kemudian saya membuat ruas garis ABQ1 dengan nama A dengan nama B kecil, kemudian membuat ruas garis CDQ1 dengan nama C kecil, dan membuat ruas garis DAQ1 dengan nama D kecil. Kemudian saya membuat titik I kecil di 1,0, titik K di titik C dengan di titik 5,6, kemudian membuat poligon di DIJK dengan nama Q2, membuat ruas garis DIQ2 dengan nama D1, membuat ruas garis ruas garis di JKQ2 dengan nama F1, dan membuat ruas garis KDQ2 dengan nama G1. Kemudian saya membuat prisma Q1,6 dengan nama I1. Baik, demikianlah GeoGebra dari soal nomor 1B. Baik, untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2A. Saya akan bacakan soalnya. Seorang arkeolog sedang melakukan penelitian di sebuah situs sejarah, yaitu Candi Muaro Jambi. Ia memetakan lokasi artefak yang ditemukan menggunakan koordinat X dan Y. Lokasi artefak pertama berada di titik A,
A 2,3, sedangkan lokasi artefak kedua berada di titik B 6,7. Tentukan vektor perpindahan dari titik A ke titik B, kemudian jika arkeolog tersebut ingin membawa artefak A ke artefak B, kemudian dari B ke lokasi basis penelitiannya di C 9,10, tentukan vektor perpindahan totalnya. C, hitung jarak total yang harus ditempuh arkeolog tersebut jika dia berjalan dari A ke B, lalu dari B ke C. Baik, untuk GeoGebra-nya akan saya tampilkan. Pertama-tama, kita akan membuat titik di 0,0. Di sini saya beri nama O. Kemudian saya membuat titik di 2,3, saya beri nama A. Kemudian saya membuat titik di 6,7, saya beri nama titik B. Dan saya membuat vektor O, 0,A, O, A, saya beri nama U. Dan saya membuat sebuah vektor lagi di A, B, saya beri nama V. Kemudian titik O ini sebagai titik awal, titik A ini sebagai titik artefak, dan titik B itu sebagai artefak 2. Titik A tadi sebagai artefak 1. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai soal nomor 2A. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal menghitung luas jembatan. Jembatan Batanghari 2 memiliki panjang 1.400 meter dan baik, saya akan menampilkan GeoGebra-nya. Baik, pertama saya akan membuat titik di 0,0, saya beri nama A, saya beri nama titik B, dan saya akan membuat titik C di 1400,9. Saya membuat poligon di A, B, C, D. Saya membuat luas sehingga terbentuk ruas garis A, B, Q1. Saya beri nama A kecil. Kemudian ada ruas garis B di sini Q1. Saya beri nama C kecil, dia letaknya di sini, dan ada ruas garis D, A, Q1, saya beri nama D kecil. Di sini di titik 3,50,0. Kemudian saya membuat F2. Saya membuat titik G di 0,2. Di sini dia. Saya membuat poligon EFGA, itu namanya Q2. Kemudian ada ruas garis AE, kemudian ada ruas garis EFQ2, saya beri nama E kecil. Kemudian ada beri nama F kecil. Ini A, Q2. Di sini dia. Kemudian saya membuat titik di 1550. Kemudian saya membuat titik I di 1050,0. Kemudian saya membuat poligon EFHI. Ini. Kemudian saya membuat ruas garis EFQ3. Saya beri nama E1. Kemudian saya membuat ruas garis FHQ3. Saya beri nama F1. Kemudian saya membuat ruas garis HIQ3. Saya beri nama E, Q3. Saya beri nama I kecil. Dan kemudian saya membuat sebuah titik J di 1400,2. Di sini dia. Kemudian saya membuat poligon IHJB. Saya membuat ruas garis BIQ4 dengan namanya B1, kemudian saya membuat ruas garis HJQ4 dengan nama H1. Kemudian saya membuat ruas garis IHQ4, saya beri nama I1. Kemudian ada ruas garis JBQ4, saya beri nama J. Kemudian saya membuat sebuah titik K di 700,2. Sini. Kemudian saya membuat titik L di 700,01,9. Saya beri nama titik L. Kemudian saya buat busur 3 titik di FLH. Saya beri nama K di titik sama dengan 700, di 70,0. Kemudian saya membuat titik N di 70,2. Saya membuat titik 0 O di 140,0. Kemudian saya membuat poligon AGM. Itu saya beri nama T1. Kemudian saya membuat ruas garis EGM T1, saya beri nama A2. Saya membuat ruas garis MAT1, saya beri nama G1. Kemudian saya membuat ruas garis AGT1, saya beri nama M kecil. Oke, untuk selanjutnya saya membuat poligon MNO, saya beri nama T2. Kemudian saya membuat ruas garis NOT2, saya beri nama M1, saya beri nama N. Kemudian saya membuat ruas garis MNT2, saya beri nama O.
Kemudian saya menambahkan sebuah titik di titik F. Saya namakan P dengan titik 140,2. Kemudian saya menambahkan titik Q di titik A dengan titik 210,0. Kemudian saya membuat poligon OPQ sama saya beri nama T3. Saya membuat ruas garis PQ T3, saya beri nama O1. Kemudian selanjutnya saya buat ruas garis QO T3, saya beri nama P, dan kemudian saya membuat ruas garis OP T3 sama dengan saya beri nama Q kecil. Kemudian saya membuat sebuah titik lagi di titik F dengan nama R di titik 210,2. Kemudian saya membuat poligon QRS dengan nama T4. Kemudian saya membuat ruas garis juga di RS T4, saya beri nama Q1. Kemudian saya membuat ruas garis di SQ T4, saya beri nama R T4 sama dengan namanya S kecil. Kemudian saya membuat titik di titik F, saya beri nama T 280 di titik 280,2. Kemudian saya membuat poligon garis ST-T5, saya beri nama E2. Saya membuat ruas garis TE-T5, saya beri nama E1. Saya membuat ruas garis ES-T5, saya beri nama T kecil. Kemudian saya membuat sebuah titik lagi di titik A, sini dia. Saya beri nama U dengan titik 1120, saya beri nama T6, saya membuat ruas garis UI T6, saya beri nama H2. Kemudian saya membuat ruas garis HU T6, saya beri nama I2. Kemudian saya membuat titik V di titik H1, kemudian saya membuat titik W di titik A, kemudian saya membuat poligon UVW dengan nama T7, kemudian saya membuat ruas garis PW T7, saya beri nama U1 kecil, kemudian saya membuat ruas garis UV T7, saya beri nama W kecil, kemudian saya membuat titik Z di titik H, titik A, kemudian saya membuat poligon WZA1, saya beri nama T8, saya membuat ruas garis WZT8, saya beri nama I, saya membuat ruas garis itu, kemudian saya membuat ruas garis A1W dengan nama Z1. Kemudian saya membuat titik lagi di titik A dengan nama C1. Kemudian saya membuat poligon antara A1B1C1, saya beri nama T9, saya membuat ruas garis di A1B1 T9, saya beri nama C1, saya beri nama J1, saya membuat ruas garis C1A1T9, saya beri nama K1. Kemudian saya membuat titik D1 di titik H1, saya membuat poligon C1D1B dengan nama T10, saya juga membuat ruas garis C1D1B, C1T10, saya beri nama D1, kemudian saya membuat ruas garis T1B, T10, saya beri nama I1. Baik, sekian penjabaran GeoGebra dari saya mengenai soal nomor 4A. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 5A, akan saya bacakan soalnya. Baik, adapun soalnya berisi Ginjai yang memiliki tinggi 50 meter. Seorang siswa berdiri sejauh 30 meter, elevasi atau sudut pandang ke atas ke ujung keris di puncak tugu. Tentukan besar sudut elevasi yang terbentuk. Gunakan trigonometri dan bulatkan hasil ke satu angka di belakang koma. Jika jarak siswa ke tugu diubah menjadi 40 meter, bagaimana pengaruhnya terhadap sudut elevasi? Jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil penghitungan. Baik, kita langsung saja ke GeoGebra-nya. Baik, untuk GeoGebra soal nomor 5A, saya akan membuat sebuah titik A di titik 0,0, kemudian saya akan membuat titik B di 30,0, kemudian saya membuat titik C di 0,50, dan saya membuat ruas garis antara AB, saya beri nama F, saya membuat ruas garis CA, saya beri nama H, dan saya membuat sudut elevasi, sudutnya CBA 59,04 derajat. Baik, sekian presentasi GeoGebra dari saya mengenai soal nomor 5A. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan dari GeoGebra saya yang kurang bagus. Sekali lagi mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.